Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan channel Pemongkai. Tapi sebelumnya, silakan like, subscribe, dan tekan tanda lonceng di bawah kanan kiri video ini. Ya, senang sekali bisa kembali bertemu dengan teman-teman semua. Dan edisi kali ini kembali kita akan melakukan traveling sambil melaksanakan tugas. Dan tentu saja jika ada yang bertanya apakah ini berada di sebuah jalan nasional, tentu saja bukan, karena ada salah satu ciri jalan nasional, itu ada marka jalan garis kuning yang berada di tengah. Lalu, apakah jalan ini jalan provinsi? Itu juga bukan. Teman-teman, ini adalah jalan kabupaten mungkin yang menghubungkan antara beberapa desa. Anda bisa membayangkan, teman-teman, bagaimana jalan antar desa saja bisa sebagus ini. Ya, untuk lebih tepatnya teman-teman, saat ini kita berada di ruas jalan yang menghubungkan antara desa Alubata sebagai ibu kota kecamatan Taduraya dengan Kuala Tadu atau Alusiren. Jalan sejauh 21 km lebih ini baru saja selesai dibangun di masa kepemimpinan PJ Bupati Kabupaten Nagan Raya, Ibu Fitriani Farhas, kalau tidak salah kami, pada akhir tahun 2023 yang lalu. Ya teman-teman, proyek pembangunan ini tentu saja sangat dinanti-nantikan oleh masyarakat. Karena sebelum ada jalan ini, memang jalan sebelumnya sudah ada, namun masih dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Jalannya kalau pada saat kemarau berdebu, dan juga pada saat musim hujan dalam keadaan sulit untuk dilewati tentunya. Bagi masyarakat yang berada di sekitar Kuala Tadu, barangkali bisa kami gambarkan sebelumnya. Itu kalau ingin menuju ke pusat pemerintahan yang berada di desa Alubata, Kecamatan Taduraya, itu harus melingkar melalui Kecamatan Kuala Pesisir, Langkah, kemudian naik lagi ke Kecamatan Kuala Simpang 4, dan baru setelah menempuh belasan kilometer setelah itu sampai ke pusat pemerintahan di desa Alubata, Kecamatan Taduraya. Tentu saja ini sangat tidak efisien dan membuang energi masyarakat. Namun setelah selesainya jalan ini, untuk urusan mengurus berbagai administrasi ke pemerintahan
Kecamatan Taduraya. Masyarakat di sana hanya membutuhkan waktu sekitar lebih kurang setengah jam. Lo pernah tanya Rodo kan? Ini itu kalau ada dua mungkin Pak kenanya rawa dari mana? Di samping itu juga teman-teman, selesainya pembangunan jalan ini tentu saja disambut positif dan dengan rasa sukacita yang mendalam oleh bagi warga petani kebun kelapa sawit yang berada di kiri dan kanan jalan ini. Karena sebagian besar teman-teman penduduk yang berada di sepanjang ruas jalan ini adalah pekebun kelapa sawit. Dengan selesainya jalan ini tentu saja mereka akan lebih gampang untuk mengangkut hasil perkebunannya ke perusahaan pengolah kelapa sawit yang sebagian besar itu berada di sepanjang ruas jalan nasional yang menghubungkan antara Simpang 4 dengan Blang Pidi. Di samping itu teman-teman, tentu saja dengan selesainya pembangunan jalan ini atau peningkatan jalan ini teman-teman, itu juga akan berdampak positif bagi perkembangan objek wisata Danau Laut Tadu. Karena akses transportasi yang sebelumnya jalannya sedikit lebih sempit, sekarang menjadi lebih lebar dengan adanya pengecoran di kiri dan kanan jalan. Jalan ini memang tidak terlalu ramai, tapi Anda perlu berhati-hati. Kita khawatir karena jalannya tidak terlalu ramai, tapi dalam keadaan mulus barangkali ada orang-orang yang iseng mengeber kendaraannya sehingga khawatir kita terjadi kecelakaan lalu lintas. Salah satu desa teman-teman yang dilewati jalan ini dan barangkali ini akan menjadi hikmah terbesar bagi mereka adalah Desa Alusirat. Desa yang sebelumnya sedikit lebih sulit untuk dijangkau, dengan selesainya jalan ini menjadi lebih cepat aksesnya untuk dilalui, apakah pada siang hari atau bahkan pada malam hari. Manfaat lain barangkali teman-teman bagi masyarakat yang berada di ibu kota Kecamatan Taduraya
yang berada di sekitar Alubata yang ingin berpergian ke Kota Melabuh, kota terbesar yang ada di wilayah barat selatan Aceh, barangkali juga lebih enak melewati jalan ini, karena jika melalui jalan nasional Anda harus melewati jalan berliku, dan tentu saja jika Anda mabuk kendaraan akan lebih senang melewati jalan ini karena jalannya tidak terlalu banyak tikungan-tikungan atau pegunungan yang harus kita lewati. Di samping itu juga tentu saja akan lebih cepat sampai melalui ruas jalan ini ketimbang harus melalui jalan nasional antara Alubata kemudian Seperempat terus ke Melabuh. Teman-teman, sampai di sini dulu video kita pada hari ini. Dan sampai jumpa dengan video-video berikutnya dari channel Punggung Kaye. Jika Anda ada yang ingin berkomentar terhadap video ini, silakan berikan komentar Anda di bawah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.